Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Ishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini kita akan bikin video yang saya kasih judul Jalan ke Surga Telah Rata. Sebagaimana kita ketahui, Tuhan yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju ke surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam video kali ini yang saya kasih judul Jalan ke Surga Telah Rata, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang telah ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Tuhan tetapkan hingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Saudaraku pencinta channel Injil Kabar Baik, di video kali ini yang saya kasih judul Jalan ke Surga Telah Rata. Saya sebut ini demikian karena dalam pelajaran-pelajaran ini kita akan menyelidiki tulisan-tulisan para nabi yang akan menyatakan bagaimana orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran dapat menjadi benar di hadapan Tuhan. Jalan mana yang sedang saudara ikuti? Jalan kebenaran atau jalan kesesatan? Maukah saudara mengetahui perkara jalan kebenaran yang datang dari Tuhan? Firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Mungkin ada beberapa orang di antara saudara yang berpikir, kami sudah tahu apa itu jalan kebenaran. Untuk apa sekarang kami harus memperhatikan tulisan para nabi? Apa yang kami sekarang sudah tahu sudah cukup bagi kami. Kalau seperti ini kelakuan saudara, dengarkan apa yang dikatakan Nabi Sulaiman. Dia menulis begini, ada jalan yang kelihatan lurus bagi manusia, tapi jalan itu membawa pada maut. Nabi Sulaiman sangat bijak. Dia tahu bahwa pikiran manusia bukanlah pikiran Tuhan, dan manusia akan berusaha mencari jalan yang memuaskan mereka daripada mengikut jalan yang telah disediakan Tuhan. Dalam kitab suci, di kitab Zabur, Nabi Daud banyak berbicara tentang kebutuhan kita untuk mengetahui jalan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nabi Daud mencatatkan sebuah doa, tunjukkanlah jalan-jalanmu ya Tuhan. Ajarkan kepadaku jalan-jalanmu, bimbing aku dalam kebenaranmu. Sungguh sebuah doa yang indah. Jika Tuhan kita tidak membimbing kita di jalan yang benar, kita tidak akan mengetahui jalan kebenaran. Kita akan seperti anak kecil yang hilang di hiruk pikuk di tengah-tengah kota. Meskipun begitu, kitab suci mengatakan kepada kita, Tuhan tidak inginkan satu orang pun tersesat atau binasa, tapi Ia ingin agar semua orang diselamatkan dan mengetahui kebenaran. Saudara-saudaraku pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, tidakkah yang lebih penting daripada dengan yakin mengetahui bahwa saudara ada di jalan yang benar yang memimpin kepada Tuhan? Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan mempelajari ayat-ayat suci dalam urutan kapan mereka dinyatakan. Kita akan mulai di mana Tuhan mulai, yaitu pada saat pemulaan, sebelum segala sesuatu ada selain Tuhan yang Maha Kudus yang menciptakan segalanya. Kita akan belajar banyak hal penting tentang Tuhan dan para nabi. Kita akan melihat bahwa meskipun banyak nabi yang menuliskan perkataannya di dalam kitab suci, hanya ada satu pengarang yang mengilhami para nabi, yaitu Tuhan sendiri. Bagian kitab suci yang ditulis para nabi memuat banyak kisah, tapi hanya satu kesan pokok, yaitu kabar baik tentang bagaimana manusia dapat menjadi kudus di hadapan Tuhan. Karena itu, saya meminta kepada saudara semuanya, supaya saudara dengan setia dan bergairah di acara Jalan ke Surga Telah Rata ini. Dalam kitab sucinya, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa memberi upah kepada orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Bagi mereka sungguh menginginkan untuk mengenal Tuhan. Tuhan menyajikan hal yang indah ini. Jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, engkau menemukan aku. Dalam Jalan ke Surga Telah Rata, kita akan menambah pengetahuan kita tentang Tuhan dan firman-Nya. Tahukah saudara seperti apa Tuhan itu?
Atau dari mana asal setan? Tahukah saudara kenapa Tuhan menciptakan manusia? Atau bagaimana dunia yang sempurna yang Tuhan ciptakan itu menjadi rusak? Pernahkah saudara dengar kisah yang luar biasa tentang Nuh, Nabi Tuhan, dan banjir besar yang terjadi di mana dia hidup? Apakah saudara benar-benar tahu apa yang ditulis oleh para nabi dalam kitab suci? Tahukah saudara mengapa Ibrahim disebut sahabat Tuhan? Dapatkah saudara menjelaskan dengan baik kepada teman-teman atau anak-anak pesan para nabi? Ribuan tahun yang lalu Nabi Ayub menanyakan sebuah pertanyaan. Bagaimana seorang manusia tak bersalah di hadapan Tuhan? Tahukah saudara apa jawaban Tuhan kepada Ayub? Tahukah saudara bagaimana saudara dapat menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Kalau saudara mau mengetahui tanggapan Tuhan terhadap pertanyaan ini dan banyak pertanyaan lainnya, saya mengundang saudara untuk mendengarkan acara Jalan ke Surga Telah Rata. Sesungguhnya firman Tuhan itu dalam, ajaib, hidup, berkuasa. Dan satu hal lagi, dalam firman Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Itu menunjukkan kepada kita seperti apa sebenarnya manusia itu. Yang di sisi lain firman Tuhan juga seperti apa Tuhan itu. Sesungguhnya Dia itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Yahweh Gadol, Tuhan yang Maha Besar. Tuhan yang Maha Tinggi telah berfirman kepada umat manusia dan ingin berbicara kepada saudara semuanya. Seumpamanya saja saudara mendapat surat dari seseorang yang sangat berkuasa di negeri ini. Katakan saja Bapak Presiden. Saya bisa menjamin saudara pasti ingin tahu apa isi surat itu. Dan saudara pasti akan menaruh perhatian pada perkataan Bapak Presiden. Bagaimana sikap saudara? Kalau yang sedang berbicara kepada saudara adalah Tuhan yang Maha Tinggi, yang empunya bumi dan langit, masa saudara tidak memperhatikan perkataan ataupun pesannya? Bagaimana Tuhan berbicara kepada manusia? Kitab suci mengatakan kepada kita, di masa yang lalu Tuhan berbicara banyak kali kepada nenek moyang kita melalui para nabi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, salah satu cara Tuhan berbicara kepada manusia adalah melalui para nabi. Tuhan menunjuk orang-orang tertentu untuk mengumumkan perkataannya dan menuliskan perkataan itu ke dalam kitab-kitab. Firman Tuhan berkata, kamu harus mengerti bahwa tidak ada nubuatan dalam kitab suci yang datang dari dari pemahaman nabi itu sendiri. Sebab nubuatan tidak berasal dari manusia, melainkan manusia mengatakan hal-hal yang datang dari Tuhan karena diilhami oleh roh Tuhan, yaitu Ruach HaKodes. Sudah tentu Tuhan pasti bisa menulis sendiri kitab sucinya atau menyuruh para malaikat untuk menuliskan itu. Tapi Tuhan tidak melakukan hal demikian. Tuhan memilih orang biasa untuk menuliskan perkataan-perkataannya. Kita sebut orang-orang ini adalah nabi. Para nabi Tuhan ini dalam beberapa hal bertindak seperti seorang sekretaris. Tuhan menaruh dalam pikiran mereka apa yang harus mereka tulis. Tapi Tuhan membiarkan setiap nabi menuliskan perkataan itu dengan kata-kata mereka sendiri. Tuhan mengilhami setiap kata, tapi juga memperhatikan kepribadian setiap nabi yang menuliskan pesan itu baginya. Kitab suci tidak hanya berisi perkataan langsung dari Tuhan atau hikmat kalimat Tuhan, tapi juga buah-buah pikiran dan doa serta masalah-masalah dari orang-orang seperti saudara dan saya. Lewat cerita-cerita Tuhan berurusan dengan manusia. Tuhan ingin memperlihatkan kepada saudara seperti apa kepribadiannya dan bagaimana jika dapat mendekat kepadanya. Saudaraku yang satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Kenapa Tuhan mengilhami para nabi untuk menuliskan kitab suci? Dia mengilhami mereka sehingga setiap generasi dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan mereka ketahui. Tuhan berbicara kepada nabi karena dia ingin berbicara kepadamu dan kepada saya melalui apa yang ditulis oleh nabi-nabi itu. Semua yang telah Tuhan firmankan kepada para nabi sangat bermanfaat bagi yang hidup di zaman ini dan zaman yang akan datang. Tuhan menginginkan masing-masing kita mengetahui pesan apa yang dibawakan oleh nabi-nabinya. Tentu saja semua yang ditulis para nabi merupakan hal yang sangat bernilai.
Karena mereka menuliskan itu supaya semua orang, berapapun umurnya, dapat mengetahui jalan kebenaran yang telah Tuhan tetapkan. Tahukah saudara apa yang ditulis para nabi? Tuhan ingin kita mengetahui perkataannya, mempercayai dan mentaatinya. Beberapa orang bersikap tidak peduli terhadap sebagian dari tulisan para nabi. Tapi hal ini sangat berbahaya karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mengharapkan agar kita mengetahui dan menundukkan diri kepada segala sesuatu yang telah Ia nyatakan. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dan pada hari kiamat nanti kita harus bertanggung jawab kepadanya mengenai segala sesuatu yang telah Ia nyatakan. Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku kekal selamanya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang berusaha menentang firman Tuhan karena firman itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari hati mereka. Dengarkan apa yang Tuhan katakan tentang perkataannya sendiri. Firman Tuhan itu hidup dan giat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia menusuk sangat dalam untuk memisahkan jiwa dan roh, dan dia sanggup menghakimi pikiran-pikiran dan kecondongan hati manusia. Kitab suci adalah kumpulan tulisan yang paling tua di dunia. Meskipun begitu, sampai hari ini ia masih sangat mengena dengan kehidupan setiap orang. Tidak ada yang lebih penting dari firman Tuhan. Meskipun begitu, firman Tuhan seumpama nasi dan ikan. Kita tahu bahwa keduanya bukan cuma enak dimakan, tapi juga bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi hanya jika saya memakan barulah makanan itu berguna buat saya. Saya harus memakannya dengan cara yang sama. Saya harus mengambil bagian dalam firman Tuhan. Saya harus memberi makan hati saya jika saya mau mendapatkan keuntungan dari firman Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sesungguhnya firman adalah makanan yang nikmat. Ini bukan makanan buat tubuh, tapi makanan bagi hati dan jiwa. Kita mengambil bagian dalam firman Tuhan dengan mendengarkannya dan merenungkannya dan memperhatikan dengan seksama apa yang sedang Tuhan katakan. Apakah saudara melaparkan firman Tuhan? Hanya dengan cara yang telah saya katakan di atas, kita dapat memuaskan rasa lapar kita. Jadi saya katakan kepada saudara semuanya, hai orang-orang yang takut kepada Tuhan dan gentar akan firman-Nya, berusahalah sungguh-sungguh untuk secara tetap mengikuti acara jalan ke surga telah rata. Dengan cara ini, saudara dapat menambah pengetahuan tentang apa yang telah Tuhan katakan kepada zaman dahulu melalui nabi-nabinya, dan belajar bagaimana saudara dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Tuhan telah berbicara dan Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Saya ingin menegaskan satu hal lagi. Dalam acara ini, saya tidak akan merujuk pada apapun atau siapapun kecuali yang ada dalam tulisan para nabi. Saya yang mempersiapkan ini, tidak mengetahui kebenaran Tuhan yang lain yang terpisah dari apa yang telah Tuhan katakan dalam kitab suci, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yahya Ibnu Zakaria di dalam Injil, yang memang benar demikian. Tidak ada seorang pun dapat mengambil apapun kecuali yang diberikan dari surga kepadanya. Saya tidak berani merujuk pada pengetahuan saya sendiri. Saya hanya merujuk kepada firman Tuhan saja. Keinginan saya adalah memberitahukan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya melalui para nabi. Tahukah saudara apa yang dikatakan Tuhan di dalam tulisan para nabi? Apakah saudara merupakan salah satu dari mereka yang lapar dan haus akan firman Tuhan dan kebenaran yang sejati? Dalam kitab sucinya, Tuhan telah menampakkan diri dan memberitahukan jalan kebenaran. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, sama-sama kita menjelajahi kitab suci dalam acara jalan ke surga telah rata, sehingga saudara benar-benar mengerti apa yang telah Tuhan katakan. Biarlah kita semua menjadi yakin akan hal ini. Tuhan telah berbicara dan Dia menginginkan setiap orang untuk mendengarkan perkataannya itu dan hidup. Tua, muda,
laki-laki dan perempuan, miskin atau kaya. Tuhan telah sedang berbicara kepada setiap orang. Dengarlah, bukalah telinga saudara dan datanglah kepadaku. Dengar dan jiwamu akan hidup. Saudaraku yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saya ucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah mendengarkan atau menonton video kali ini. Dan besok saya akan bikin lagi judul Jalan ke Surga Telah Rata, pelajaran yang kedua. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya dan khusus bagi saya pribadi. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Waruah HaKudus memberkati setiap saudara dan saya. Terima kasih. Shalom alaikum dan salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.